Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing, menyertai, memberikan kesempatan kami untuk belajar bersama di kelas ini. Walaupun secara online, kami tetap mohon pimpinan dan bimbingan-Mu, agar dalam setiap pembelajaran hari ini, mulai dari pelajaran pertama, kedua, dan ketiga nanti, kami dapat selalu siap untuk belajar, konsentrasi belajar, agar banyak hal-hal baik yang dapat kami terima. Ya Bapa, kami juga dalam kesempatan ini mau berdoa bagi orang-orang yang masih belum sehat keadaannya. Semoga Engkau sudi memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka pun dapat mengalami kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, Pak Guru ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di kelas materi pelajaran agama Katolik ini. Nah, di kegiatan sosialisasi yang lalu sudah diperkenalkan yang mengajar agama itu adalah Pak Guru, ya. Jadi kita setidaknya selama 1 semester ini kita akan bertemu kalau dalam pelajaran agama Pak Guru yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama, ya, dalam pelajaran ini. Apa yang kalian inginkan, mudah-mudahan Pak Guru dapat memenuhinya, terutama dalam setiap penjelasan-penjelasan, dalam setiap penugasan. Mudah-mudahan kita selalu dapat bekerja sama. Apa maksudnya dalam bekerja sama itu? Pak Guru dalam menjelaskan dapat sampai ke tempat kalian dengan baik. Pak Guru memberikan tugas, Pak Guru dapat memberikan tugas dengan baik, kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Ya baik, selamat pagi Angelic, selamat bergabung. Ada beberapa hal sebelum kita memulai masuk dalam pelajaran yang mesti kita sepakati dulu. Ya, yang mesti kita sepakati dulu, yang mesti kita tahu, kalian tahu dalam pelajaran agama khususnya, ya, dalam pelajaran agama khususnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, Pak Guru dan kita semua mesti membuat kesepakatan. Nah, Pak Guru akan membagikan layar, ya, Pak, mohon disimak baik-baik, Kita akan membuat beberapa kesepakatannya, ya, secara bersama-sama. Secara bersama-sama ini. Pak Guru akan bagikan dulu ya. Apakah di tempat anak-anak sudah tampil tampilan layar PowerPoint kosong, Pak Guru? Sudah. Oke, baik. Ya, baik. Oke ya. Di sini Pak Guru tidak mau berlama-lama, kita biar waktu kita ini cukup. Kegiatan awal yang kita lakukan ini adalah membuat kesepakatan. Baik, ya. Membuat kesepakatan. Pak Guru harap kalian di situ menyiapkan buku dan pulpen. Anak-anak, siapkan buku dan pulpen. Menulis apa yang Pak Guru tampilkan di layar kalian itu. Silahkan siapkan buku dan pulpen. Beri judul kesepakatan kita, ya, beri judul kesepakatan kita dalam pelajaran pendidikan agama Katolik, disingkat PAK. Apakah sudah? Belum. Pak Guru kasih kesempatan yang belum menyiapkan buku, silahkan siapkan dulu,
Ya, silahkan siapkan dulu. Silahkan tulis judulnya. Ini sengaja Pak Guru masih kosongkan biar kita sama-sama membuatnya. Nah, tulis judulnya. Yang pertama. Yang pertama. Tadi judulnya sudah ditulis belum? Siapa yang belum? Oh, yang belum menuliskan judulnya silakan tuliskan dulu. Ini judulnya. Oke, baik Pak Guru, anggap kalian sudah menuliskan judulnya. Yang pertama. Yang pertama. Tulis ya. Ini berkaitan dengan jadwal pelajaran. Ya, yang pertama ini Pak Guru mau jelaskan dulu. Silakan sambil tulis. Sambil tulis, anak-anak sambil tulis dulu. Yang pertama, kesepakatan yang pertama. Pak Guru di situ menuliskan join meet 5 atau 3 menit sebelum dimulai. Jadwal kita kan pukul 8 ya. Ya, jadwal kita kan pukul 8. Nah, Pak Guru mau mengingatkan kepada anak-anak, kita anak-anak bergabung 5 menit atau 3 menit sebelum jadwal dimulai. Sebelum pukul 8 maksudnya. Nah, kalau Pak Guru biasanya membuka kelas itu 10 menit atau 8 menit sebelum kelas dimulai. Nah, jadi Pak Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak boleh bergabung 5 menit sebelumnya atau bahkan kalau memang belum sempat 3 menit sebelumnya. Ya, 3 menit sebelumnya. Kemudian, kalaupun sudah pukul 8, Pak Guru masih menunggu lagi jam 8 lewat 1 menit atau 2 menit. Begitu. Ini batas toleransi waktu yang Pak Guru berikan. Batas toleransi waktu yang Pak Guru berikan. Untuk kesepakatan yang pertama ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, ini sudah jelas ya. Sekarang Pak Guru akan menuliskan yang kedua. Kesepakatan yang kedua. Ya, ini kesepakatan yang kedua. Silahkan ditulis. Pak Guru tidak membuat kalimatnya panjang-panjang. Tapi akan Pak Guru jelaskan. Sambil anak-anak menulis, Pak Guru jelaskan kesepakatan yang kedua ini.
Di situ Pak Guru menuliskan menyiapkan satu buah buku dan pulpen. Jadi tidak usah banyak-banyak. Karena kita masih belajar online, ya, karena kita masih belajar online, maka Pak Guru hanya meminta kepada anak-anak khusus untuk pelajaran agama satu buah buku saja yang tipis, jangan yang tebal-tebal, dan pulpen tentunya untuk menulis, gitu ya. Oke, baik. Seperti sekarang yang anak-anak gunakan, ya. Boleh kalau buku kelas 3-nya yang lalu masih banyak yang kosong, boleh dipakai lagi. Ya, boleh dipakai lagi daripada beli baru. Nah, gitu. Boleh dipakai lagi kalau masih banyak yang kosong. Begitu. Apa gunanya buku ini? Nah, sekarang apa gunanya buku ini? Buku ini selalu disiapkan di samping kalian atau di depan kalian ketika setiap saat kita belajar agama. Jangan sampai kamu ketika belajar kosong mejamu, kosong di depanmu hanya ada kamu dan handphonemu saja atau kamu dan komputermu saja. Nah, jadi siapkan satu buah buku dan satu buah pulpen. Gunanya apa? Ini nanti buku ini digunakan untuk menulis kalau Pak Guru menjelaskan materi, kalau Pak Guru minta ditulis beberapa hal. Nah, gitu. Nanti ini digunakan untuk itu walaupun tidak setiap saat kita menulis, ya. Walaupun tidak setiap saat pelajaran kita menulis, tapi buku ini wajib selalu ada. Ini yang Pak Guru minta, ya. Ini yang Pak Guru minta. Nanti pun ada beberapa tugas yang Pak Guru minta, tugasnya ini menulis. Lalu cara pengumpulannya dengan cara menggunakan dipoto misalnya. Nah, tapi nanti akan Pak Guru jelaskan kalau ada beberapa tugas yang menulis gitu. Ya. Jadi buku ini mesti selalu ada setiap pelajaran agama. Apakah nomor 2 ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Kasih jempol di kamera, ya. Kasih jempol di kamera kalau bisa dipahami, biar Pak Guru lihat. Oke, baik. Berarti yang nomor 2 bisa dipahami. Kita lanjut di nomor 3. Kita lanjut di nomor 3. Ya. Oke, nomor 3. Ini sudah disebutkan, sudah disampaikan pada saat sosialisasi yang lalu. Ya, kalau tidak salah hari Sabtu ya, Sabtu atau hari Senin, Jumat atau Sabtu, lupa Pak Guru jadwal kalian waktu itu. Silakan tulis, sambil menulis Pak Guru menjelaskan lagi seperti tadi. Di nomor 3 ini Pak Guru menuliskan pakaian bebas, rapi, sopan. Pak Guru, bagaimana kalau saya mau pakai pakaian sekolah? Boleh, tetapi tidak wajib. Ya, boleh, tapi tidak wajib. Nah, di sini Pak Guru menuliskan pakaian bebas, rapi, sopan ini maksudnya ya kurang lebih seperti sebagian besar anak-anak pakai sekarang ini. Ya, pakaiannya bebas, rapi, dan sopan. Nah, tadi ada dua atau satu orang Pak Guru lihat yang cowok nih. Pakaiannya ada yang masih menggunakan pakaian singlet. Tahu pakaian singlet? Pakaian dalam laki-laki. Nah, itu. Yang tidak ada lengannya. Nah, itu. Pak Guru minta tolong sekarang juga kalau masih ada yang pakai pakaian seperti itu, tolong diganti. Pak Guru minta tolong diganti. Pakai pakaian yang berlengan. Itu tandanya, iya, banyak yang menunjukkan begitu. Itu tandanya kalau yang masih menggunakan pakaian singlet yang tak berlengan itu belum siap untuk belajar. Itu bukan pakaian sopan. Pak Guru minta sekarang diganti. Ya. Pak Guru minta sekarang diganti yang masih menggunakan pakaian seperti itu. Kalau masih Pak Guru lihat, nanti Pak Guru mohon maaf, Pak Guru sebut namanya nih nanti ini. Nah, gitu. Jadi sekarang
sebagian besar anak-anak sudah menggunakan pakaian yang rapi. Bahkan Pak Guru lihat ada yang menggunakan pakaian seragam. Boleh ya, tapi Pak Guru mau menegaskan sekali lagi, pakaian seragam tidak Pak Guru wajibkan. Itu bagi yang mau saja. Siapa tahu takut pakaian seragamnya nanti kalau udah waktunya memakai tidak muat lagi, lebih baik dipakai sekarang. Enggak apa-apa, tidak masalah ya. Yang penting sekarang penekanannya adalah ketika kita belajar online, pakaian yang digunakan itu pakaian bebas. Ya, bebas bukan sebebas-bebasnya. Ya, tadi ketentuannya seperti yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Kemudian rapi. Nah, kemudian sopan. Nah, gitu. Walaupun kita belajar dari rumah, kalian dari rumah, bukan berarti seenaknya saja. Nah, kita sekarang sedang sekolah. Nah, begitu ya. Sedang sekolah. Oke. Apakah nomor 3 ini bisa dipahami? Kasih jempol di kamera kalau bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga tadi yang Pak Guru minta ganti baju tadi sudah mengganti bajunya. Terima kasih. Kita lanjut di nomor 3 sekarang. Nomor 4. Kita lanjut di nomor 4. Kalau waktu sudah Pak Guru tuliskan, tentang kesiapan alat-alat tulis juga sudah Pak Guru tuliskan, pakaian apa yang digunakan sudah Pak Guru tuliskan. Nah, sekarang peraturan dalam Google Meet ini sendiri. Nah, peraturan dalam Google Meet ini sendiri. Pak Guru akan menuliskan dulu ya. Baik, di situ nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 sekaligus Pak Guru tuliskan. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan, ya, Pak Guru akan jelaskan sekaligus. Anak-anak silahkan tulis dulu, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Apa maksudnya Pak Guru menuliskan mikrofon digunakan pada waktunya, fitur chat digunakan pada waktunya, kamera digunakan pada waktunya. Nah, gitu. Silahkan tulis dulu nomor 4, 5, dan 6. Ya, sudah, oke. Sebagian besar Pak Guru sudah lihat selesai menulis. Yang lain sambil melanjutkan menulis, Pak Guru sambil menjelaskannya ya. Pak Guru sambil menjelaskannya. Nomor 4, Pak Guru jelaskan tentang fitur yang ada di Google Meet yang sekarang ini. Ya, kalau yang menggunakan handphone, di situ pasti ada lambang seperti mikrofon. Ya, khusus untuk mikrofon dulu. Ya, khusus untuk oh ya, satu lagi. Pak Guru tadi, Pak Guru tambahkan satu ya, yang nomor 7 ya. Kira-kira anak-anak tahu apa yang mau Pak Guru tambahkan? Oke, ini tambah nomor 7 Pak Guru ketinggalan tadi. Ini yang nomor 7. Fitur raise hand.
Oke, baik. Sambil menulis mikrofon tadi, tentang penggunaan mikrofon. Seperti yang sekarang anak-anak lakukan. Berarti kalau sekarang Pak Guru yang berbicara mengaktifkan mikrofon, anak-anak sudah mematikan mikrofonnya, itu artinya anak-anak sudah tahu fungsi mikrofon itu digunakan pada waktunya. Artinya, ketika ada orang yang sedang menjelaskan, ada guru yang sedang menjelaskan, atau ada teman yang sedang berbicara, satu orang, artinya yang lain wajib untuk menonaktifkan mikrofonnya atau mematikan mikrofonnya. Begitu, ya. Jadi intinya pada saat kita belajar online ini, ya, kalau mikrofonnya satu nyala, satu aktif, satu hidup dan sebagainya itu, jadi nanti siapa yang mau didengar gitu. Kalau sekarang misalnya ada satu orang yang mengaktifkan mikrofon, lalu Pak Guru masih berbicara, pasti suaranya akan masuk, apalagi kalau ada suara-suara di belakangnya. Entah suara kucing lah, suara pintu dibuka lah, suara piring yang bunyi lagi makan atau apa itu, pasti akan terdengar. Nah, oleh karena itu, ketika ada satu orang yang berbicara, ya, yang lain semuanya mematikan mikrofonnya. Kapan mikrofon harus dinyalakan? Ketika ada kesempatan untuk berbicara. Nah, ini nanti hubungannya dengan nomor 7. Hubungannya dengan nomor 7. Mikrofon diaktifkan, ya, mikrofon diaktifkan kalau diberi kesempatan. Nah, kapan kesempatan itu? Ada waktunya, misalnya waktu tanya jawab, atau ketika di awal kita masuk atau mendekati akhir. Kalau di pertengahan, pada saat kita diskusi, pada saat tengah penjelasan, anak-anak kalau mau menyampaikan suatu hal, boleh aktifkan mikrofon, aktifkan raise hand-nya dulu, fitur raise hand. Apakah sudah tahu fitur raise hand di mana? Sudah ya? Oke, baik. Udah ngangguk-ngangguk, ada yang kasih jempol, berarti sudah tahu. Itu fungsinya ya, mikrofon sekaligus raise hand. Jangan langsung aktifkan mikrofon lalu langsung ngomong, jangan. Ya, kita juga berusaha mengatur tata sopan santun pada saat belajar online. Ya, itu kalau mikrofon langsung diaktifkan, ada orang yang sedang berbicara, itu masih kurang sopan lah ya. Misalnya sekarang Pak Guru lagi jelaskan, tiba-tiba ada mikrofon aktif. Pak Guru, gini, 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 gini. Nah, pakai fitur raise hand dulu. Pak Guru, nah, kan raise hand-nya sudah diaktifkan nih misalnya. Nah, coba Pak Guru mau satu orang yang aktifkan mikrofon dulu, raise hand dulu. Pak Guru kita contohkan langsung, satu orang contohkan. Angelic. Angelic, silahkan apa yang mau disampaikan. Aktifkan mikrofonnya, Angelic. Halo Pak Guru gitu, contoh. Iya, baik. Ya. Matikan lagi semua raise hand-nya. Pak Guru hanya contohkan saja. Yuk, raise hand matikan lagi, matikan semuanya. Kita hanya contoh saja. Begitu. Nah, nanti begitu ya tata cara kita menggunakan fitur raise hand dan mikrofon. Jadi, kalau mau menyampaikan sesuatu, raise hand dulu, kemudian aktifkan mikrofon kalau sudah dipersilakan. Begitu ya. Oke, yang berikutnya di nomor 5. Yang berikutnya di nomor 5, fitur chat. Fitur chat kapan digunakan? Fitur chat ini digunakan kalau khusus dalam pelajaran agama. Stop. Pak Guru sudah lihat ada yang mulai mengaktifkan raise hand. Pak Guru tadi suruhnya, bukan sekarang. Ya. Di nomor 5, fitur chat. Jadi, khusus dalam pelajaran agama, Pak Guru tidak tahu dalam pelajaran yang lainnya. Yang jelas dalam pelajaran agama, fitur chat ini hanya digunakan ketika nanti kalau Pak Guru minta ya, ketika nanti Pak Guru minta silahkan tuliskan nama dan kelas. Misalnya Pak Guru minta begitu. Tuliskan nama dan kelas kalian di fitur chat. Nah, misalnya begitu. Karena nanti fitur chat ini akan Pak Guru gunakan untuk absen. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya, fitur chat ini akan kita gunakan untuk absen. Absennya dengan cara ketika anak-anak masuk, misalnya di awal pukul 8,
masuk langsung ketik namanya dan kelas di kolom chat. Itu absen kita. Ya, itu caranya. Nah, gitu. Lalu ketika sedang belajar, kalau belum diminta untuk menyampaikan suatu hal dalam fitur chat, apalagi mau berbicara macam-macam di fitur chat, mau menyapa temannya ketika sedang ada penjelasan, Pak Guru larang keras. Ya, karena itu Pak Guru anggap tidak memperhatikan penjelasan. Jadi pada saat penjelasan seperti ini misalnya, Pak Guru larang kalian untuk menggunakan fitur chat. Kecuali Pak Guru kasih kesempatan untuk menggunakan fitur chat, silahkan anak-anak misalnya ya, gunakan fitur chat untuk menyampaikan pertanyaan, misalnya begitu. Ya, kalau Pak Guru kasih kesempatan, silahkan gunakan. Kalau tidak, selama penjelasan, selama belajar, jangan gunakan fitur chat. Ya, fitur chat untuk pertemuan berikutnya hanya kita gunakan untuk absen. Oke, nah sekarang kita langsung gunakan fitur chatnya. Pak Guru berikan waktu 1 menit kepada anak-anak. Silakan masuk di fitur chat, ketik nama dan kelas. Sekarang juga 1 menit Pak Guru berikan kesempatan. Silakan. Hanya mengetik nama dan kelas. Catherine, ada yang mau disampaikan? Catherine, Raisen, ada yang mau disampaikan? Catherine sama Angelic? Atau kepencet? Enggak ya, kepencet. Kepencet. Matikan Raisennya. Angelic juga. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, laju ya. Kalian ketik nama ya. Baik, nah begitu nanti. Nah, begitu. Terima kasih yang sudah memasukkan nama, ketik nama di bagian chatnya itu ya. Nah, nanti ini kita gunakan kesempatan menggunakan fitur chatnya ini di awal ya, bukan waktu pertengahan nanti. Seperti ini. Misalnya, kan jadwal kalian jam 8. Ketika anak-anak masuk, ya, awal join, langsung ketik nama dan kelas. Langsung absen maksudnya ya. Nah, begitu. Itu untuk pertemuan berikutnya. Pak Guru akan mengingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Karena ini pertemuan direkam, nanti sekaligus chatnya ini akan terekam. Nah, gitu. Jadi Pak Guru tahu, oh yang masuk kelas pagi ini aja. Nah, begitu. Ya. Baik. Sepertinya sudah semuanya mengetik nama dan kelasnya di situ. Sekarang kita masuk, oh ya, yang nomor 5, apakah sudah paham tentang penggunaannya? Kasih jempol kalau sudah paham. Baik, baik, terima kasih. Kasih jempol saja, tidak perlu diaktifkan mikrofon. Ya, baik. Sekarang Pak Guru akan jelaskan yang nomor 6. Pak Guru jelaskan yang nomor 6, kamera. Nah, kamera. Kalau di sosialisasi ada yang menjelaskan tentang kamera mesti diaktifkan ya. Pak Guru sekarang beritahukan di pelajaran agama. Kamera, mohon disimak baik-baik. Karena kita sedang belajar online dan sekarang kita sedang belajar agama, untuk di awal ketika kita berdoa, khusus dalam pelajaran agama ya, ketika kita berdoa, kamera ini wajib diaktifkan. Ya, wajib diaktifkan kamera ketika kita berdoa ya. Apa maksudnya di situ? Ada penilaian. Ada penilaian khusus di situ ketika kita berdoa, kamera diaktifkan. Yang tidak mengaktifkan kamera ketika waktu berdoa, Pak Guru tidak bisa memantau dari tempat Pak Guru di sini. Ya. Pak Guru tidak melihat, berarti penilaiannya juga tidak maksimal kalau tidak diaktifkan kamera ketika berdoa. Nah, Pak Guru mohon maaf kalau penilaiannya tidak maksimal. Itu, Pak Guru ulangi sekali lagi. Dalam pelajaran agama, ketika kita berdoa,
kamera wajib diaktifkan. Alasannya mengapa? Karena di situ Pak Guru membuat penilaian sikap berdoa. Pak Guru membuat penilaian sikap berdoa. Nah, tadi sengaja di awal ketika kita berdoa, Pak Guru tidak memberitahukan apa-apa. Pak Guru lihat ada 3 orang teman ketika berdoa. Silakan. Ketika kita berdoa tadi, ada 3 orang teman yang tidak melakukan sikap berdoa yang baik. Ada yang sibuk entah apa dilakukannya. Pak Guru lihat tadi namanya. Ya, belum untuk pertemuan awal ini Pak Guru belum melakukan penilaian sikapnya. Pak Guru akan mulai nanti di pertemuan kedua khusus dalam pelajaran agama. Di pelajaran lain bagaimana Pak Guru? Pak Guru tetap melakukan penilaian melalui guru lain. Ya. Pak Guru tetap melakukan penilaian melalui guru lain. Guru lain ya ketika berdoa akan menyampaikan kepada Pak Guru dan mencatat nama bagi anak-anak ketika berdoa yang tidak semestinya melakukan sikap berdoa. Yang main-main ketika berdoanya. Guru lain akan mencatat nama dan memberikan kepada Pak Guru. Begitu. Ya. Jadi ini fungsi kamera. Lalu ketika kita belajar bagaimana? Khusus dalam pelajaran agama lagi. Tadi kan Pak Guru mewajibkan anak-anak untuk mengaktifkan kamera ketika berdoa. Nah, setelahnya kalau sekarang Pak Guru lihat sebagian besar sudah mengaktifkan kamera, ini menandakan bahwa kameranya ini perangkat anak-anak sudah dalam kondisi yang oke ketika dalam situasi kelas ramai tidak nge-lag atau tidak nge-freeze atau malah tidak sampai terkeluar ketika kamera diaktifkan. Begitu. Nah, jadi Pak Guru mengharapkan ketika kita dalam pembelajaran setelah doa, ya, kameranya kalau memang perangkatnya tidak bermasalah, silahkan tetap diaktifkan. Tetapi untuk berikutnya kalau kameranya diaktifkan, langsung terkeluar atau nge-lag malah lengket. Ya, jadi Pak Guru kasih tahu dulu Pak Guru kamera saya ketika diaktifkan nge-lag misalnya. Saya terkeluar Pak Guru. Nah, silakan, boleh matikan kameranya. Tapi kalau sekarang Pak Guru lihat sebagian besar bagus, ya, gambarnya oke, bisa bergerak seperti normal begini, berarti menandakan perangkat anak-anak ini bagus semua. Nah, silahkan aktifkan. Nah, begitu ya. Ini fungsi kamera. Nomor 6 untuk fungsi kamera. Apakah jelas? Elizabeth, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Pak Guru, kalau misalnya kameranya lagi rusak gimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih Elizabeth. Tinggal kasih tahu Pak Guru. Boleh kasih tahu Pak Guru di fitur chat. Chat aja Pak Guru atau raise hand seperti ini Elizabeth. Nah, Pak Guru, kamera saya lagi rusak atau lagi bermasalah. Nah, gitu. Boleh enggak saya matikan kamera? Nah, begitu ya. Bukan hanya di pelajaran Pak Guru, tapi di pelajaran yang lain juga. Selalu beritahukan ya. Terima kasih Elizabeth sudah bertanya. Adakah yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, untuk fitur kamera, Pak Guru rasa ini sudah jelas ya. Sekarang lanjut di nomor 8. Nah, lanjut di nomor 8. Ya, ini yang nomor 8. Ini yang nomor 8. Silahkan tulis. Tugas dikerjakan dengan bertanggung jawab. Apa maksudnya ini? Ketika sosialisasi ini juga sudah disampaikan. Baik. Nah, sambil menulis, Pak Guru
Pak Guru jelaskan. Nomor 8, tugas dikerjakan dengan bertanggung jawab. Maksudnya adalah ketika tugas ini diberikan, contoh dalam pelajaran ini, dalam pelajaran agama, Pak Guru memberikan tugas. Ya, Pak Guru memberikan tugas. Tugasnya misalnya dikerjakan dengan batas waktu 2 hari. Ya, dengan batas waktu 2 hari. Anak-anak kerjakan. Jangan lewat sampai 2 hari. Ya, jangan lewat sampai 2 hari. Begitu. Anak-anak berusaha mengerjakan sesuai dengan batas waktu yang Pak Guru tentukan. Ya, yang ditentukan dalam materi itu, dalam mata pelajaran itu. Walaupun nanti ketika tugasnya belum semuanya dapat dikoreksi, apalagi tugas yang dalam bentuk mengerjakan soal yang banyak penjelasannya, yang diminta untuk dalam bentuk uraian, gitu. Jadi dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai tugasnya ini sudah lewat dari 1 hari, lewat 2 hari, lewat 1 minggu, tapi tidak ada kabar, tidak ada berita. Gitu. Jadi kalau tugasnya ini belum dikerjakan, ada gangguan, ada masalah dengan perangkat, tolong beritahu Pak Guru. Ya, tolong beritahu Pak Guru. Pak Guru, saya sepertinya tidak bisa mengerjakan tugas ini sampai batas waktu yang ditentukan karena perangkat saya ini sedang rusak. HP saya lagi error. Kasih tahu Pak Guru. Pak Guru akan memakluminya. Begitu, Pak Guru akan berikan informasi. Jadi, tolong beritahukan tentang penugasan ini. Oke. Untuk penugasan, apakah paham? Untuk penugasan ini, paham ya? Begitu juga kalau tugasnya tidak paham, tanyakan. Ya, baik. Pakai jempol saja, pakai jempol. Kalau paham, kasih jempol saja, tidak usah aktifkan mikrofon. Baik. Sementara ini saja dulu. Oh ya, Angelic, dari tadi Pak Guru lihat aktifkan raise hand-nya. Apakah ada yang mau disampaikan, Angelic? Suaranya tidak kedengaran. Teman-teman lain, apakah mendengar suara Angelic? Ke WC. Oh, ke WC. Iya. Silakan Angelic, silakan. Oke, baik. Makasih Pak Guru. Iya, gitu kan kedengaran suaranya. Silakan. Nah, untuk hari ini kegiatan kita, Pak Guru sudah mengirimkan materinya di GC. Anak-anak apakah sudah melihat atau belum? Nanti kalau yang belum melihat, silakan dilihat. Di situ ada 2 bentuk file, 2 bentuk bahan, 2 bentuk materi yang Pak Guru sampaikan. Ada yang berupa file PDF, ada yang berupa video. Pak Guru minta anak-anak tolong dilihat secara mandiri, lihat secara sendiri. Ya, nanti. Ya, Pak Guru minta tolong dilihat materinya itu, dilihat sampai selesai penjelasan yang Pak Guru sampaikan di video itu. Ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu, sudah pukul 8.40. Jadi Pak Guru harap anak-anak dapat memahami apa yang menjadi kesepakatan